Selamat datang di Dongeng Tanah Jawa. Mari mendengarkan. Halo adik-adik semua. Pertama-tama, Nusa ingin mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa bagi adik-adik yang menjalankan. Masih bersama Cemeng, kali ini Nusa akan membawakan kisah tentang Sunan Muria. Kalian tentunya mengenal 9 nama Wali Songo kan? Satu diantaranya adalah Sunan Muria. Yap, benar. Sunan Muria merupakan putra dari Sunan Kalijaga, sekaligus menjadi pendakwah termuda di antara anggota Wali Songo. Baik adik-adik semua, kita langsung mulai saja ya ceritanya. Sunan Muria mempunyai nama asli Raden Umar Said. Beliau merupakan anak kandung dari Sunan Kalijaga dengan Dewi Saroh dan tinggal di Gunung Muria. Ia mewarisi bakat ayahnya dalam berdakwah, cara yang dilakukan agar masyarakat memeluk agama Islam. Di Gunung Muria tersebut, beliau menjalankan dakwahnya. Letak Gunung Muria ini berada di sebelah utara kota Kudus. Sasaran dakwah beliau yaitu kalangan nelayan, pelaut, rakyat jelata, dan juga pedagang. Sunan Muria merupakan satu-satunya wali yang tetap mempertahankan gamelan dan wayang sebagai media dakwahnya. Beliau juga pencipta tembang Kinanti dan Sinom. Sunan Muria dan juga istrinya diketahui memiliki kekuatan fisik yang luar biasa. Bagaimana tidak? Mereka harus naik turun bukit setiap harinya untuk menyebarkan agama Islam kepada para pelaut, nelayan, pedagang, dan juga rakyat jelata. Bukti nyata kesaktian luar biasa yang dimiliki oleh Raden Umar Said terdapat pada perjalanan cintanya dengan Dewi Roroyono. Dewi Roroyono merupakan anak dari Sunan Ngerang. Sunan Ngerang merupakan orang yang disegani karena ilmunya yang tinggi. Karena kesaktiannya, Sunan Muria dan Sunan Kudus bahkan sampai berguru kepadanya. Suatu hari, Sunan Ngerang mengadakan syukuran atas umur 20 tahun yang telah dimiliki oleh Dewi Roroyono. Semua murid dari Sunan Ngerang diundang, seperti Sunan Kudus, Sunan Muria, Adipati Patak Warak, Kapa, dan juga adiknya Gentiri. Selain itu, tetangga dan kerabat dekat lainnya juga ikut diundang. Setelah semua berkumpul, tibalah Dewi Roroyono beserta adiknya, Dewi Roro Pujati, keluar untuk menghidangkan beberapa makanan dan minuman. Paras cantik yang dimiliki kedua putri tersebut memang sudah tidak bisa diragukan lagi. Terlebih kecantikan dari Dewi Roroyono. Sunan Kudus dan Sunan Muria mampu menahan pandangannya karena sudah memiliki ilmu yang tinggi, sehingga tidak mudah tergoda dengan rayuan iblis. Lain halnya dengan Adipati Patak Warak yang melihat kecantikan Dewi Roroyono tanpa berkedip. Ia sungguh terpesona akan paras ayu Dewi Roroyono. Karena tidak tahan, Adipati langsung menggoda dan mengganggu Dewi Roroyono. Dewi Roroyono pun marah dan menyiramnya dengan minuman. Kejadian tersebut menjadikan Adipati Patak Warak kesal dan setelah larut malam, Adipati menculik Dewi Roroyono dan dibawanya ke Keling. Ya, ia memang menginap di rumah Sunan Ngerang bersama Sunan Muria karena rumahnya yang jauh. Tentu, kesempatan ini merupakan kesempatan emas bagi Adipati. Sunan Ngerang pun mengucapkan ikrar, yaitu siapa saja yang berhasil membawa putrinya pulang akan dijadikan saudara jika perempuan, dan akan dijadikan jodohnya jika itu laki-laki. Karena Adipati ini dianggap sakti, maka tidak ada orang yang berani menandinginya. Sampai Sunan Muria bertekad untuk membawa pulang Dewi Roroyono. Di dalam perjalanan menuju Keling, beliau bertemu dengan adik seperguruannya yaitu Gentiri dan Kapa. Kakak adik tersebut dengan kompak ingin membantu membebaskan Dewi Roroyono dan menyuruh Sunan Muria untuk mengajar murid-muridnya karena itu lebih penting. Mereka berjanji akan mengawinkan Dewi Roroyono dengan Sunan Muria. Dewi Roroyono pun berhasil dibebaskan. Namun, kabar ini belum terdengar di telinga Sunan Muria. Saat Sunan Muria pergi ke kediaman Sunan Ngerang, beliau bertemu dengan Adipati.
Mereka terlibat perkelahian yang akhirnya dimenangkan oleh Sunan Muria. Sesampainya di kediaman Sunan Ngerang, beliau disambut dengan gembira dan akhirnya mereka pun menikah. Setelah menikah, Kapa dan Gentiri menyesal. Mengapa mereka dengan mudah menawarkan bantuan kepada Sunan Muria untuk membebaskan Dewi Roroyono. Dan sekarang beliau telah menikahinya tanpa perjuangan. Sifat licik dari kakak beradik itu pun muncul. Mereka juga terpesona akan kecantikan yang dimiliki oleh Dewi Roroyono. Mereka berencana untuk menculik Dewi Roroyono dan menikahinya secara bergantian. Awalnya, Gentiri yang memulai cara licik tersebut. Saat ia akan melancarkan niatnya, ternyata ia dipergoki oleh murid Sunan Muria dan terjadilah pertempuran dahsyat. Sunan Muria yang mengetahui hal tersebut langsung menyerang Gentiri hingga tewas. Kematian yang dialami oleh Gentiri tidak menciutkan nyali Kapa untuk menikahi Dewi Roroyono. Ia pun mulai melancarkan aksinya dengan menculik wanita idamannya ke Pulau Seprapat. Kala itu, Sunan Muria sedang pergi ke Demak Bintoro. Setelah kunjungannya ke Demak Bintoro, beliau berniat untuk mengunjungi sahabatnya yaitu Wikulodang yang berada di Pulau Seprapat. Dia merupakan orang yang telah menolong beliau untuk menyelamatkan istrinya. Ternyata, Kapa juga membawa Dewi Roroyono ke rumah Wikulodang. Tak berapa lama, Sunan Muria datang dan melihat istrinya tergeletak lemas. Kapa langsung melancarkan serangan ke Sunan Muria hingga akhirnya dia meninggal dengan serangan yang dilakukannya sendiri. Ya, Sunan Muria dianggap sakti dan bisa mengembalikan serangan dari lawan. Dengan berakhirnya pertempuran itu, maka kehidupan suami istri antara Sunan Muria dan Dewi Roroyono akhirnya berakhir bahagia. Sebagai sosok yang berpengaruh di masyarakat, Sunan Muria kini memiliki banyak peninggalan berunsur Islam. Di antaranya adalah Masjid Sunan Muria yang terletak di puncak Gunung Muria. Baik teman-teman semua, demikian kisah tentang Sunan Muria. Aku dan Cemeng mohon pamit ya. Sampai berjumpa kembali di Dongeng Tanah Jawa berikutnya. Selamat menjalankan ibadah puasa bagi yang menjalankan. Dadah!